Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar adalah suatu amalan yang harus dilakukan setiap hari. Di zaman yang serba tidak menentu ini, sebaiknya kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyombongkan diri di dunia ini, karena udara yang kita hirup ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah kita bukanlah apa-apa. Kita adalah makhluk yang selalu melakukan dosa setiap harinya. Oleh karena itu, setiap harinya kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 25 manfaat dan keutamaan beristighfar setiap hari? Yang pertama, orang yang beristighfar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang selalu bertaubat adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain sabda dari Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, orang yang beristighfar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian akan aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi segelap apapun masa lalu Anda, masa lalu hanyalah masa lalu. Yang terpenting masa depan Anda itu masih suci. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, orang yang beristighfar akan mendapatkan balasan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang apabila mengerjakan suatu perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Yang keempat, orang yang beristighfar akan mengecewakan syaitan. Sesungguhnya syaitan telah berkata,
Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan terus-menerus menggoda hamba-hamba-Mu selagi ruh mereka ada dalam badan mereka, maka Allah menimpalinya. Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Oleh karenanya, mari sama-sama kita memperbanyak beristighfar. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata untuk kita, dan ketika kita terjerumus di jalannya, maka siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah pedih. Akan tetapi perlu Anda ketahui bahawa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada murkanya. Yang kelima, orang yang beristighfar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan rezekinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikannya kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dari hadis ini, jika kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun kesulitan kita, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluarnya untuk kita. Dan jika Anda bersedih, maka beristighfarlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesedihanmu itu. Yang keenam, orang yang beristighfar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah kesejahteraannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan deras, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Jika Anda belum dianugerahkan keturunan, maka kita sarankan untuk Anda memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketujuh, orang yang beristighfar akan menjadi orang yang beruntung. Aisyah pernah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang kedelapan, menggembirakan Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, selamat dari api neraka. Dalam sebuah riwayat, Hudzaifah berkata, saya adalah orang-orang yang tajam lidah terhadap keluargaku. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku menyebabkanku masuk neraka. Rasulullah bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang ke-10, meredam azab. Dalam kitab sucinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Yang ke-11, mengusir kesedihan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesempitannya dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ke-12, melapangkan kesempitan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ke-13, membersihkan hati. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka
tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, meningkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan At-Tirmizi. Yang ke-14, diangkat derajatnya di surga. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata, wahai Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini? Allah berkata, karena istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Yang ke-15, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah, beristighfar dan bertaubatlah kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-16, menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pernah bersalah dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang ke-17, terhindar dari stempel kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Yang ke-18, keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Furqan ayat 70. Yang ke-19, menghindarkan hamba dari siksa Allah dan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Quran surah Al-Anfal ayat 33. Dari ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman ketika mengisahkan tentang Nabi Yunus alaihissalam, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Quran surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Tiada sembahan yang hak kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Yang ke-20, sebab yang mendatangkan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaklah kalian memohon ampunan kepada Allah agar kalian dirahmati. Quran surah An-Naml ayat 46. Yang ke-21, salah satu hal yang melapangkan dada seorang hamba. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku, maka saya pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Yang ke-22, berbahagia dengan catatan amal di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Sangat beruntunglah orang yang menemukan bahawa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Yang ke-23, membersihkan noda hitam dari hati seorang hamba. Apabila seorang hamba membuat kesalahan, sebuah noda akan bertitik pada hati seorang hamba. Apabila hamba beristighfar, maka terhapuslah noda itu dan hatinya kembali bersih. Seperti yang disabda oleh Rasulullah SAW, jika seseorang melakukan sebuah dosa, dititiklah satu titik hitam pada hatinya. Jika dia bertaubat, berhenti melakukan dosa, lalu beristighfar, hatinya akan kembali bersih. Jika dia mengulangi dosanya, ditambahkanlah titik hitam sampai menutupi hatinya. Dan jika hatinya sudah tertutup, itulah Ar-Rain, penutup hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya sesuatu yang selalu mereka usahakan itu menjadi Ar-Rain terhadap hati-hati mereka. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Yang ke-24, salah satu bekal bagi seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka
Bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, serta beristighfarlah terhadap dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada petang dan pagi. Quran Surat Ghafir ayat 55. Yang ke-25, sebab terkabulnya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi itu, maka beristighfarlah kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amatlah dekat lagi mengabulkan doa hambanya." Quran Surah Hud ayat 61. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 25 manfaat dan keutamaan beristighfar setiap hari. Semoga kita semua senantiasa beristighfar minimal 100 kali setiap hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, memperlancar rezeki, dan menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.